Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pertemuan 2 mata kuliah statistika. Hari ini kita akan memulai pembahasan yang sangat fundamental dalam statistika, yaitu mengenai pengukuran data. Ini adalah dasar yang akan membantu kita memahami bagaimana data bekerja dan bagaimana kita bisa menggunakannya secara efektif dalam analisis statistik. Untuk sesi ini kita akan membahas mulai dari pemahaman tentang data, kemudian bergerak ke perbedaan antara data dan informasi, sifat-sifat data, sumber data, hingga cara memperoleh data, waktu memperoleh data, kemudian skala pengukuran data, serta teknik statistik yang relevan. Di akhir sesi akan ada kuis singkat untuk menguji pemahaman Anda. Mari kita mulai dengan pemahaman tentang data. Mengapa data itu penting? Data adalah sumber utama yang sangat krusial dalam statistika bisnis dan analisis bisnis. Namun, tidak semua data bisa langsung digunakan. Kita memerlukan data yang berkualitas. Data yang berkualitas itu seperti apa? Pertama, data yang berkualitas itu harus objektif, yaitu data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, harus representatif, harus mewakili objek yang sedang diamati gitu, sehingga tidak meleset gitu kan. Kemudian yang ketiga, up to date, data diambil sesuai waktu penelitian, harus data yang terbaru. Kemudian yang keempat adalah relevan, data terkait dengan objek yang diteliti, harus yang nyambung dengan objek yang diteliti. Kualitas data ini nanti yang sangat akan menentukan validitas dan reliabilitas hasil analisis kita. Selanjutnya, mari kita bedakan antara data dan informasi. Seringkali kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, padahal ada perbedaan fundamental. Data itu adalah suatu fakta mentah atau fenomena yang terjadi pada suatu objek tertentu yang belum diolah. Jadi mentah apa adanya. Data dapat berbentuk angka, huruf, simbol, gambar, maupun suara atau kombinasi itu. Contohnya angka 80 saja, itu adalah data ya, mentah gitu ya. Nah, selanjutnya informasi adalah data yang telah selesai dilakukan pengolahan dan dianalisis menggunakan alat analisis tertentu sehingga menghasilkan output yang dapat dipahami oleh pemakai informasi sebagai alat pengambil keputusan. Jadi informasi itu output dari analisis data yang sudah bermanfaat gitu ya, sudah bisa langsung dipakai oleh pengambil keputusan gitu. Nah, informasi ini yang kita gunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Misalkan tadi datanya angka 80, itu data. Tapi ketika angka 80 itu telah kita olah,
Misalnya setelah melalui perhitungan rata-rata nilai matematika siswa adalah 80, maka 80 itu menjadi informasi bahwa di kelas ini telah berhasil pembelajarannya karena rata-rata nilai matematika siswa adalah 80 gitu. Jadi itu dapat menjadi bahan untuk mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Tapi jika misalkan rata-rata kelasnya adalah 40, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk keputusan bahwa harus ada evaluasi dari pengajaran matematika di kelas tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan membahas sifat data yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu ciri-cirinya yaitu mengindikasikan seberapa banyak, how many, atau discrete, atau how much, atau continue. Data selalu numerik, ya, selalu angka. Kalau untuk data kuantitatif, skala pengukurannya yaitu interval dan rasio. Nanti kita pelajari apa itu interval dan rasio. Misalnya nih, contoh data kuantitatif, rata-rata nilai matematika siswa 80, itu kuantitatif. Biaya SPP per bulan Rp100.000. 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus, dan sebagainya. Itu semua angka-angka, itu adalah data kuantitatif. Selanjutnya, data kualitatif itu berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Dia berupa label atau kata-kata atau kategori, ya, teks lah gitu ya. Jadi skala pengukurannya nanti nominal dan ordinal. Data bisa numerik atau non numerik gitu ya. Kalaupun numerik itu adalah suatu label, berupa label gitu. Non numerik itu teks ya. Misalnya prestasi siswa sangat meningkat gitu ya. Nah, ini kan kata-kata. Biaya sekolah sangat mahal. Penyaluran zakat sangat lancar. Agama terbanyak di Indonesia adalah Islam, misalkan gitu. Penganut agamanya terbanyak Islam gitu. Itu adalah kualitatif. Nah, selanjutnya mari kita lihat sumber data. Data dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalkan BPS melakukan sensus penduduk tahun 2020 untuk memperoleh data penduduk, langsung terjun ke penduduknya, BPS-nya langsung mengambil datanya. Nah, data sekunder itu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, bisa di website, buku, selebaran gitu, dan lain-lain. Misalnya suatu perusahaan memperoleh data dari BPS, dari website BPS, itu adalah data sekunder, atau data-data ekonomi dari data perbankan dari Bank Indonesia, dari OJK, dan lain-lain, itu adalah data sekunder. Selanjutnya, waktu pengumpulan data dibagi menjadi time series data dan cross-sectional data. Nah, kalau cross-sectional data adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Misalkan jumlah mahasiswa STCD tahun angkatan 2003-2024.
atau jumlah perusahaan go public tahun 2023. Jadi hanya pada satu waktu tertentu. Nah, yang kedua time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu periode tertentu atau range waktu tertentu. Misalkan pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30, atau produksi padi Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi dari range waktu tertentu, dari waktu awal sampai waktu akhir yang ditentukan gitu. Itu time series data. Selanjutnya skala pengukuran. Nah, ini adalah salah satu topik paling penting dalam pengukuran data. Ada 4 jenis skala pengukuran yang perlu kita pahami dengan baik. Yaitu yang pertama, nominal. Skala nominal sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contoh, jenis kelamin, jurusan kuliah, agama gitu, jenis kelamin pria wanita. Jadi ini tidak ada perbedaan antara level-levelnya, tidak ada leveling gitu. Jurusan kuliah misalkan matematika, fisika, teknik informatika gitu, ekonomi, hanya pengkategorian, tidak ada kasta-kasta atau level-level. Kemudian agama, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah ordinal. Nah, ordinal ini juga data kualitatif ya. Dia selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat. Perbedaannya dengan nominal adalah dia ada peringkatnya, ada kasta-kasta atau level-levelnya. Misalkan tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, itu kan pasti SMA lebih tinggi daripada SMP, SMP lebih tinggi dari SD gitu. Tidak sama rata. Beda dengan jurusan kuliah itu sama rata. Kemudian skala perusahaan, besar, kecil, sedang, kayak gitu. Atau kondisi udara, panas, sedang, dingin gitu. Itu ordinal. Dari kata order, jadi ada urutannya, ada peringkatnya gitu. Kalau nominal, ingat aja kata nominasi. Nominasi itu hanya pengkategorian. Yang ketiga, masuk ke data kuantitatif. Ini mulai angka nih. Interval itu tingkatan data di mana jarak antara bilangan berurutan memiliki arti dan datanya selalu numerik. Jadi dia adalah range angka. Nah, yang keempat adalah rasio. Ini adalah nilai mutlak dari objek yang diukur. Ini adalah data kuantitatif yang paling sering kita pakai, yaitu angka berdiri sendiri gitu, bukan range. Kalau range itu masuk ke interval, kalau satu angka itu adalah rasio. Misalkan tinggi badan 160, itu adalah satu angka berdiri sendiri, bukan range, jadi itu rasio. Berat badan 50 kg gitu. Waktu sekarang jam 9.00 misalkan. Panjang meja adalah 1 meter gitu. Nah, itu adalah data rasio. Nah, dalam statistika sering disingkat, skala pengukuran ini disingkat dengan NOIR gitu ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal, ordinal itu data kualitatif, interval sama rasio itu adalah data kuantitatif. Nah, ini dia ringkasan dari rangkuman dari pembagian data yang telah kita diskusikan. Data dapat dibagi menurut sifatnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian menurut skala pengukurannya nominal, ordinal, interval, rasio, NOIR. Menurut sumber itu primer dan sekunder. Menurut waktu pengumpulannya adalah time series sama cross section.
Selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian teknik statistik. Pemilihan teknik statistik yang tepat sangat bergantung pada jenis dan skala data yang kita miliki. Kita akan mengenal dua kategori utama, yaitu parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, ini statistik parametrik ini umumnya digunakan untuk data tingkat tinggi, yaitu data dengan skala pengukuran interval dan rasio. Jenis analisis statistik ini cocok untuk data yang diukur menggunakan skala interval dan rasio. Ini dia pakai data kuantitatif gitu. Digunakan dalam statistik parametrik. Data pada skala ini, kenapa dibilang data tingkat tinggi? Karena data pada skala ini memiliki karakteristik numerik yang memungkinkan operasi matematika lebih kompleks, seperti perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta mengasumsikan distribusi data tertentu, seringkali tentang distribusi normal, kayak gitu. Ya, itu dia teknik statistik parametrik. Yang kedua, teknik non-parametrik. Ini lebih cocok untuk data tingkat rendah gitu ya. Data yaitu data dengan nominal dan ordinal gitu. Jadi pengkategorian gitu. Kemudian itu berarti datanya kualitatif gitu. Dan ini digunakan dalam statistik non-parametrik. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, mari kita pahami metodologi pemecahan masalah secara statistik. Ini adalah alur langkah-langkah yang sistematis. Kita mulai dengan mengidentifikasi masalah atau peluang. Setelah itu, setelah tahu masalahnya, teridentifikasi, oh masalahnya ini, lalu kumpulkan fakta internal dan eksternal yang relevan dengan permasalahannya. Selanjutnya kita bertanya apakah fakta yang tersedia cukup. Jika tidak, maka kita perlu kumpulkan data orisinil yang baru dengan menggunakan wawancara, kuesioner, melalui pos, dan lain-lain. Kemudian jika sudah cukup, jika iya, maka klasifikasi dan ikhtisarkan data dengan menggunakan tabel, grafik, dan ukuran deskriptif numerik. Terus sajikan dan komunikasikan informasi yang telah diikhtisarkan atau disimpulkan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran-ukuran deskriptif. Nah, apakah informasinya dari sampel? Kalau tidak, berarti gunakan informasi sensus untuk mengevaluasi alternatif rangkaian tindakan dan mengambil keputusan. Sensus itu adalah mengkoleksi semua data dari populasi gitu. Tidak pakai sampel, semua yang ada di populasi itu diambil datanya. Tapi kalau memakai sampel, jika iya, gunakan informasi sampel untuk satu, mengevaluasi nilai parameter, dua, menguji asumsi-asumsi dengan parameter. Lalu setelah itu, interpretasikan hasilnya atau tafsirkan hasilnya. Lalu tarik kesimpulan dan ambil keputusan. Ya, jika sudah, ini ujungnya adalah mengambil keputusan lalu selesai gitu. Metodologi ini membantu kita dalam mengambil keputusan berbasis data secara terstruktur, logis, dan sistematis. Nah,
Untuk lebih memahami aplikasi dari konsep-konsep yang telah kita pelajari, mari kita lihat contoh kasus ya. Bayangkan kondisi persaingan yang meningkat untuk nasabah di antara penyedia kebutuhan dalam menentukan bagaimana penyedia jasa keuangan dapat melayani nasabah mereka dengan baik. Customer service perbankan terkadang mengelola survei kepuasan kualitas layanan kepada para nasabah mereka. Berikut daftar pertanyaan yang sering ditanyakan dalam survei mengakibatkan penentuan tingkat pengukuran data. Yang pertama, berapa lama waktu saudara memperoleh pelayanan CS Bank? Nah, kira-kira ini datanya apa? Ya, datanya bersifat kuantitatif dan skalanya rasio. Bukan range ya. Jadi berapa lama waktu, misalkan 5 menit gitu, berarti rasio. Kemudian yang kedua, jenis produk jasa apa yang saudara pilih gitu. Kira-kira datanya nanti jawabannya data apa? Ya, data nominal. Jenis produk yang dipilih misalkan simpanan atau deposito atau simpanan atau kredit UMKM gitu. Itu adalah contoh nominal. Yang ketiga, saat memilih bank, seberapa penting lokasi bank gitu. Kira-kira jawabannya apa? Penting, cukup penting, kurang penting, tidak penting gitu kan ya. Berarti itu ada tingkatannya, berarti itu ordinal. Nah, itu ya, yang jawabannya di nomor 4. Kemudian yang kelima, berapa penghasilan Anda? Misalkan 5 juta, 10 juta berarti rasio. Yang keenam, menilai kecakapan pelayanan CS Bank. Sangat cakap, cakap, kurang cakap, tidak cakap. Nih ada level-levelnya, tingkatannya berarti order atau ordinal. Gitu. Gitu cara membedakan data-data. Nah, sudah berakhir materi kita. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik, mari kita coba aplikasikan pemahaman kita melalui kuis berikut ini. Ini ada data tabel mahasiswa dengan data-data pribadinya ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah data di tabel tersebut jenisnya data cross section atau data time series? Nah, yang kedua, pertanyaan sebutkan jenis data dari 6 variabel di atas. Ini mahasiswa ini data apa ini? Ini berupa teks. Usia, data apa? Jurusan, jenis kelamin, asal daerah, ekonomi keluarga, jenis datanya apa?